Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rizka Munadia. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Pengertian dari perusahaan dagang adalah perusahaan yang murni hanya menjualkan produk yang produknya sudah disediakan oleh pemasok atau produsen. 4 aktivitas utama perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian barang. Yang kedua, pengeluaran uang. Yang ketiga, penjualan barang. Yang keempat, penerimaan uang. Lalu, perbedaannya dengan perusahaan jasa adalah dalam perusahaan dagang ada pencatatan untuk pembelian dan penjualan barang. Karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, kegiatannya membeli barang, menyimpan, dan menjualnya kembali. Kedua, tidak ada proses produksi terhadap barang yang dijual. Ketiga, keuntungan diperoleh dari penjualan dikurangi pembelian ditambah biaya operasional. Selanjutnya, kita akan membahas terkait jenis-jenis transaksi pada perusahaan dagang. Yang pertama adalah pembelian barang dagangan, yaitu membeli barang dagangan secara tunai ataupun secara kredit. Yang kedua adalah retur pembelian dan pengurangan harga, yaitu mengembalikan barang yang sudah dibeli kepada penjual karena adanya kerusakan. Yang ketiga adalah potongan pembelian, yaitu potongan yang diterima pembeli karena melunasi hutang lebih cepat atau tunai. Yang keempat adalah beban angkut pembelian, yaitu biaya beban angkut yang ditanggung oleh pembeli. Nah, yang kelima ada penjualan barang dagangan, yaitu menjual barang baik secara tunai ataupun kredit. Selanjutnya adalah retur penjualan dan pengurangan harga, yaitu menerima kembali sebagian barang yang sudah dibeli oleh konsumen karena tidak sesuai dengan order. Yang ketujuh adalah potongan penjualan, yaitu potongan yang diberikan oleh penjual karena penyelesaian piutang dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang kedelapan adalah beban angkut penjualan, yaitu biaya beban angkut ketika mengirim barang yang ditanggung oleh penjual. Yang kesembilan adalah pembayaran utang, yaitu melunasi kewajiban atas pembelian barang dagangan secara kredit. Selanjutnya, yang ke-10 adalah penerimaan piutang, yaitu menerima pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Yang ke-11 adalah persediaan barang dagangan, yaitu sisa barang yang tidak terjual setelah dihitung nilainya akan dimasukkan kepada akun persediaan barang dagang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Tahap yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang dan melibatkan semua akun. Misalkan penjual telah menyerahkan barang dagang serta sudah memperoleh uang atas pembayaran dari pembeli, dan ini termasuk pada transaksi tunai. Selanjutnya adalah jurnal khusus yang dapat mengefisiensikan waktu, tenaga, dan biaya. Jenis-jenis jurnal khusus ini diantaranya ada jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, dan penjualan. Tahap selanjutnya adalah memindahkan data dari jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, selain dari jurnal umum, informasi data buku besar juga dapat diambil dari jurnal khusus. Peristiwa ini disebut dengan posting buku besar.
Selanjutnya ada buku besar pembantu yang bertujuan untuk merinci lebih lanjut data dalam satu akun. Pencatatan dari beberapa akun tertentu, misal akun piutang dan akun utang, kemudian dijadikan dasar informasi dalam menyusun neraca saldo pada perusahaan dagang. Selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya, dan juga dibuat saat terjadinya transaksi yang berpengaruh pada akun-akun perusahaan seperti penyusutan peralatan atau uang sewa yang belum dibayar. Selanjutnya, pembuatan neraca lajur yang mengacu pada tahap sebelumnya, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca lajur akan berisi informasi tentang neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang akan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam membuat laporan keuangan nanti. Selanjutnya adalah pembuatan laporan keuangan untuk memudahkan pencarian informasi keuangan perusahaan seperti modal perusahaan, keadaan harta perusahaan, dan utang perusahaan. Adapun jenis laporan keuangan pada perusahaan dagang, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau neraca, dan laporan arus kas. Nah, kalau laporan keuangan sudah selesai disusun, maka perusahaan dagang akan melakukan penyusunan jurnal penutup dari akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. Selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Dalam tahap ini, bila ada data akun-akun yang berubah, maka akan dilakukan pencatatan ulang akun-akun yang berubah tersebut. Penyusunan jurnal pembalik hanya dilakukan bila ada kondisi tertentu yang mengharuskan perusahaan dagang mencatat akun tertentu. Misalnya, bila ada transaksi pendapatan yang diterima di muka, atau bila ada transaksi biaya yang dibayar di muka atau piutang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.